Oh, saya di sebelah sini. Ya. Assalamualaikum Prof. Saya Amel, moderator sore ini dari UGM. Fakultas
Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di Masjid Mardiah Islamic Center yang diberkahi ini. Sebelum memulai acara kajian iftar atau kaifa pada sore hari ini, agar semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Irfan Arsyad Firdaus. Kepada Saudara Irfan Arsyad Firdaus, waktu dan tempat dipersilakan. القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن
الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah begitu indahnya lantunan ayat suci yang telah dilantunkan oleh saudara Irfan Arsyad Firdaus. Semoga ayat yang dibacakan dapat menjadi wasilah keberkahan bagi kita semua, sebagaimana kegiatan Ramadan Berkah Mardliyah 1445 Hijriah. Baiklah, di sore hari yang cerah ini, izinkan saya, Amel, untuk membersamai jamaah sekalian dalam memandu jalannya acara kajian iftar hingga akhir bagi jamaah sekalian. Kajian iftar pada sore hari ini juga akan disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mardliyah Islamic Center. Bagi jamaah yang belum merapat, bisa merapat terlebih dahulu dan dipenuhi soft yang depan terlebih dahulu, dan yang masih di atas boleh untuk memenuhi ruang utama Mardliyah Islamic Center. Terima kasih. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Selama bulan Ramadan ini, Masjid Mardliyah Islamic Center mengadakan agenda Ramadan Berkah Mardliyah atau RBM 1445 Hijriah yang terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan dimulai dari kajian iftar, ngaji tafsir dan kitab kuning, ngaji ihya, peringatan nuzulul Quran, workshop pelatihan menulis, dan masih banyak lainnya. Informasi mengenai agenda RBM dapat disimak melalui kanal Instagram kami
@masjidmardliyah_UGM. Tidak lupa juga kami telah menyediakan scan barcode QRIS di serambi masjid serta kotak infak yang akan diedarkan selama acara. Bagi jamaah yang berkenan dapat berdonasi ke Mardliyah Islamic Center agar program kami dapat terus dikembangkan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk umat. Baiklah para jemaah sekalian, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai berkonsentrasi untuk menyelami lautan ilmu yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Arif Maftuhin, MAG, MAIS, dengan tema Islam Ramah Difabel. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Telah hadir di tengah kita Profesor Dr. Arif Maftuhin, MAG, MAIS. Assalamualaikum Prof. Beliau merupakan dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1999 sampai dengan 2001. Beliau juga merupakan ketua dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Beliau juga merupakan kepala dari Pusat Layanan Difabel tahun 2012 sampai 2015 dan 2016 sampai 2020. Beliau juga merupakan Editor-in-Chief Inklusi Journal of Disability Studies pada tahun 2016 sampai dengan sekarang. Dan beliau juga merupakan guru besar ilmu fikih sosial di UIN Sunan Kalijaga. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kepada Profesor Dr. Arif Maftuhin, MAG, MAIS, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya sayangi teman-teman panitia Ramadan di Masjid Mardliyah, teman-teman sekalian yang hadir untuk mengikuti kajian iftar kaifa. Waktu dibacakan CV saya tadi kaget karena saya sudah lama sekali tidak di UMY ya, jadi saya sudah menjadi dosen di UMY itu sudah sekian tahun lalu. Anda kelahiran tahun berapa ini rata-rata? 2003? 2005? 4? Ya kan, saya begitu disebut CV-nya jadi dosen di UMY tahun 2001 gitu kan, langsung saya merasa jadi tua sekali kan. Audiens saya belum lahir saya sudah jadi dosen gitu. Kok hidup kok begitu saja ya. Loh, kamu belum lahir saya sudah jadi dosen, bayangkan. Mandek hidupnya ya, tidak bisa keluar dari zona nyaman katanya. Nah tetapi saya sendiri memang orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, jadi saya bukan motivator ya. Jadi kalau sudah ada di zona nyaman ngapain kita keluar gitu ya. Nah itu apalagi kalau sekarang ternyata sudah tua tadi ya. Anak saya sudah 2 yang kuliah, jadi sudah tua. Hari ini saya akan cerita dunia yang mungkin bagi kebanyakan Anda tidak terlalu akrab mungkin ya, istilahnya difabel. Tetapi mungkin ada istilah lain yang pernah Anda dengar, ada penyandang cacat, ada penyandang disabilitas, ada tunanetra, ada buta, ada tuli, ada tunarungu, tunadaksa, tunawicara, tunagrahita, dan tuna yang lain, termasuk tunamaya misalnya begitu. Oh bukan ya, tunamaya itu artis kalau itu ya. Nah jadi kita ngomongin sesuatu yang kelihatannya itu sebenarnya itu tidak ada di sekitar kita. Ada yang merasa difabel di masjid ini sekarang? Ada difabel di masjid ini? Saya biasanya kalau kuliah pertemuan pertama mesti nanya mahasiswa saya, ada difabel di kelas gitu.
Kenapa? Dulu waktu saya di Amerika saya juga kaget gitu ya, waktu kuliah pertama itu dosen nanya begitu. Nah, karena kewajiban dosen itu memastikan bahwa mahasiswa yang ada di kelasnya itu mendapatkan akomodasi yang layak gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal di kelas, tertinggal informasi, tertinggal tugas, tertinggal pekerjaan di kelas hanya karena ia seorang penyandang disabilitas gitu. Nah, karena itu biasanya dosen nanya di awal kuliah, ada enggak penyandang disabilitasnya gitu. Ada penyandang disabilitas di sini? Enggak ada. Ya, begitulah, enggak merasa ya. Enggak apa-apa. Mbak bisa dibaca judul buku saya apa? Bisa enggak dibaca bukunya? Sepertinya nggak kelihatan Prof dari sana. Oh. Masjid Ramah Difabel. Enggak, jangan dibaca. Oh iya, baik. Kok enggak Biar bisa yang di baca sana. kenapa? Apakah tunanetra? Tapi bisa membaca enggak? Enggak ya, enggak bisa membaca. Jadi yang tidak bisa melihat, kita menyebutnya sebagai tunanetra. Berarti Anda sekarang menjadi tunanetra. Jadi orang tidak bisa melihat disebut tunanetra gitu ya. Jadi saya kalau tidak bawa kacamata, ya saya bisa biasa saya ngomong, wah saya nggak bawa kacamata sudah jadi tunanetra saya gitu kan. Jadi kalau ada, terutama biasanya setelah jadi imam terus kemudian anak-anak ngerubuti kita untuk minta tanda tangan gitu kan. Nah kalau jadi imam taraweh apa itu kan nggak pernah saya bawa kacamata kan. Mesti saya minta dituntun, tanda tangannya di mana gitu. Karena saya jadi tunanetra, minta dituntun seperti tunanetra gitu. Nah, artinya apa? Apakah Anda tuli? Apa yang membuat Anda tidak bisa mendengar? Kira-kira? Ya kan tidak ada ini kan. Jadi kita bisa mendengar itu karena mix sebenarnya. Tidak bisa mendengar bukan karena tuli. Jadi teman-teman kita yang kita sebut tuli, tunarungu, itu hanya karena kita saja suka-suka menyebut begitu. Kamu tunarungu ya nggak bisa mendengar. Nah, sama kalau kamu tunarungu. Nah, jadi selain kondisi fisik seseorang gitu ya, selain kondisi fisik seseorang, ternyata ada yang menyebabkan disability itu. Ability itu kemampuan, disability itu ketidakmampuan. Nah, jadi ternyata selain keadaan seseorang itu ada faktor lain yang juga mengakibatkan disability. Apa tadi? Saya menunjukkan ini untuk menunjukkan bahwa ada jarak di antara kita membuat Anda tidak bisa membaca. Jarak ya yang tidak memungkinkan kita membaca gitu. Membaca covernya saja nggak bisa, apalagi kalau membaca isinya, misalnya gitu. Jadi apa bedanya kita dengan tunanetra kalau begitu? Nggak ada. Demikian juga mendengar, gitu ya. Nah, maka pertanyaannya, ini kalau biasanya kalau di kampus sini berapa lantai? Kampus biasa yang di ya, UGM. kampusmu berapa lantai? Kampus saya 2. 2 lantai saja. Iya. 2 lantai itu enggak ada liftnya berarti? Gak ada. Enggak ada liftnya. Gak ada. Kalau ada mahasiswa yang pakai kursi roda bagaimana? Iya, pertanyaan itu Prof. Ya, salahnya sendiri pakai kursi roda gitu. Ya. Aduh, jangan gitu. Nah, coba bayangkan, kalau kamu kuliah di lantai 2 atau lantai 3 atau lantai 4, UIN sampai lantai 4 kita. Jadi kuliahnya di penthouse lantai 4 gitu kan. Enggak ada lift itu di UIN lantai 4 itu. Nah, kalau kita kuliah di lantai 4 misalnya, maka mahasiswa yang kuliah dan terjadwal di lantai 4 ya nggak bisa ke lantai 4 gitu. Nah, kira-kira penyandang disabilitasnya siapa dalam keadaan seperti itu? Pengguna kursi rodanya, salahnya sendiri pakai kursi roda nggak bisa ke lantai 4 gitu. Atau yang penyandang disabilitas yang membuat jadwal kuliah gitu kira-kira. Penyandang disabilitas mental.
Sudah tahu ada orang pakai kursi roda, dijadwal di lantai 4 gitu kan. Sudah tahu dosennya sudah kena stroke, dijadwal di lantai 4 misalnya gitu. Jadi yang menjadi penyandang disabilitas sebenarnya bukan si dosen yang kena stroke, tetapi adalah pembuat jadwalnya. Jadi sebenarnya disabilitas itu adalah keadaan yang juga disebabkan oleh sikap dan perilaku kita, oleh kebijakan kita, oleh cara-cara kita gitu. Nah, jadi karena demikian itulah maka kami dulu bukan dulu ya, sampai sekarang juga biasanya menyebut penyandang disabilitas itu sebagai difabel. Nah, jadi ada ceritanya kenapa disebut difabel bukan penyandang disabilitas. Istilah penyandang disabilitas itu istilah yang dipakai resmi oleh undang-undang kita. Dengan kata-kata menyandang itu, menyandang ya. Menyandang itu seperti ini menyandang ya. Saya kalau bawa tas, nah, ini saya menyandang tas. Jadi tas ini melekat ke saya bawa kemana-mana itu menyandang. Jadi kalau orang menyandang disabilitas, dia bawa disabilitasnya itu kemana-mana gitu kan. Bahwa disabilitas itu melekat pada diri orang itu, dan bahwa disabilitas itulah yang menyebabkan dia bermasalah gitu. Oke. Ya, jadi kita melihat bahwa istilah penyandang disabilitas itu bermasalah ketika ya tadi misalnya ternyata ketika jarak Anda dengan buku ini tidak bisa membaca, itu membuat Anda juga ternyata menjadi tidak mampu. Apakah Anda penyandang disabilitas? Enggak Pak, itu kan hanya jaraknya saja, saya enggak kok gitu kan misalnya. Nah demikian juga pengguna kursi roda gitu, tidak bisa ke lantai 4, lantai 2, lantai 3 dan itu apakah karena dia menyandang disabilitas? Bukan, tapi karena masjidnya, karena kelasnya, karena kampusnya yang tidak memberikan akses kepada pengguna kursi roda gitu. Nah maka kita menyebutnya sebagai differently able alias difabel. Apa artinya differently able itu? Able itu mampu. Nah differently itu kata adverb ya dalam bahasa Inggris yang berfungsi sebagai kata sifat di situ. Differently able yang artinya adalah orang yang melakukan sesuatu, yang bisa melakukan sesuatu differently, dengan cara yang berbeda. Jadi tunanetra itu bisa melihat dengan meraba, bisa membaca. Tunanetra itu bisa membaca kalau yang dibaca adalah buku braille. Tuli itu bisa mendengar kalau kita berbicara kepadanya dengan bahasa isyarat. Kan nggak ada bedanya tadi. Jadi begitu rasanya jadi orang tuli itu. Jadi Anda berada di tengah keramaian, di depan. Nah, jadi begitu rasanya jadi tuli itu. Nah, karena topiknya hari ini tentang Islam gitu ya. Ngapain saya ngomongin Islam? Kok tiba-tiba setelah ngomong itu terus dan ngomongin Islam? Ya karena saya orang UIN, Mbak. Universitas Islam Negeri gitu ya, jadi harus ada Islamnya gitu. Nah karena UIN itulah, jadi kemudian ngomongin Islam. Tetapi tidak sekedar itu, karena kebetulan kalau kami itu di UIN itu kebetulan ngurusi difabel atau penyandang disabilitas itu awalnya memang tidak dari Islam sebenarnya ya. UIN Sunan Kalijaga itu adalah universitas inklusif pertama di Indonesia. Kita mengklaim diri ya karena nggak ada yang karena pemerintah tidak bikin program, beda dengan SD ada SD inklusi gitu ya. Tetapi karena universitas nggak ada yang bikin program, ya kita bikin program sendiri. Nah, jadi kita mendeklarasikan diri sebagai universitas inklusif tahun 2007.
Nah, tetapi idenya sebenarnya bukan, awalnya tidak dari Islam sebenarnya ya. Justru pertanyaan-pertanyaan kita kepada Islam itu adalah setelah kita bergulat dengan isu-isu disabilitas itu, Islam bagaimana begitu ya. Nanti akan saya ceritakan Islam bagaimana itu. Jadi ketika kami kebetulan di UIN itu ada beberapa dosen yang dikirim ke Kanada waktu itu. Seperti saya di Amerika, teman-teman saya dari Kanada juga berhadapan dengan lingkungan yang sama, lingkungan yang sangat menghargai penyandang disabilitas. Bahkan di kampus teman-teman saya itu di McGill University, itu layanan terhadap penyandang disabilitas itu sangat baik. Bukan hanya seperti saya ceritakan tadi, kalau di kelas kemudian ditanya sama dosennya butuh fasilitas apa, tetapi bahkan universitas menyediakan braille-nya, menyediakan layanan perpustakaan yang ramah bagi difabel. Di kampus saya kalau Anda penyandang disabilitas mobilitas misalnya, itu antar jemput tiap hari gratis. Jadi hambatan mobilitasnya menjadi dihilangkan gitu ya. Nah, sepulang dari Amerika, dari Kanada, kami datang ke Indonesia ketemu dengan keadaan yang berbeda sekali. Loh, kalau di Amerika kok begitu ya, kalau di sini kok begini ya gitu. Tahun 2007. Mungkin ibumu baru lahir ya, kalau 2000. Oh, enggak ya, 2000. Kok tua sekali saya itu ya. Jadi ketika kami datang ya, terus kami bilang sama Pak Rektor waktu itu, Pak Amin Abdullah, Mbok, kita juga seperti teman-teman di Amerika itu loh Pak, ngurusi mahasiswa difabel gitu. Kenapa? Karena waktu itu mahasiswa UIN sendiri kita kumpulkan, ternyata ada waktu itu, terutama yang paling banyak adalah tunanetra gitu ya. Ada mahasiswa tunanetra di UIN Sunan Kalijaga itu yang kita kumpulkan, terus kemudian kita ngomong-ngomong apakah selama ini teman-teman mahasiswa yang tunanetra ini sudah cukup menjadi bagian dari UIN Sunan Kalijaga atau tidak, dan seterusnya begitu. Sampai kemudian kita berinisiatif mengadakan pengajian. Ya pas bulan Ramadan begini ya, awal-awal kita ketemuan itu buka bersama bareng begitu dengan teman-teman penyandang disabilitas. Nah, isu-isu yang terkait dengan penyandang disabilitas itu lalu menantang kami untuk bertanya, Islam bagaimana kan gitu kan? Wong kami ini orang Islam gitu kan, dan tanggung jawab kami adalah terhadap merasa bertanggung jawab agar Islam ini juga punya suara gitu. Masa kita belajar begini dari Amerika gitu kan? Nah, waktu itu teman-teman kami yang tunanetra itu ngajari, Pak, sebenarnya kan kalau di Islam itu kan ada surat Abasa gitu ya, itu surat yang paling populer di kalangan teman-teman tunanetra. Kenapa? Karena di surat Abasa itu diceritakan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini tes ini. Ada pengajiannya di kampus ya? Ngaji Quran. Tergantung prodinya, tergantung fakultasnya. Ya, tapi itu kisah tentang bagaimana Nabi Muhammad waktu itu ditegur oleh Allah. Kenapa? Ya karena beliau waktu itu sedang berdakwah, dapat jamaah itu loh, kok tunanetra gitu kan. Nabi Muhammad kan agak kecewa gitu kan. Pengennya itu ya kalau dapat jamaah itu yang kaya, yang jagoan gitu ya, agar kemudian bisa memperkuat barisan umat Islam gitu. Nah, dapatnya itu kok tunanetra gitu kan. Nah, akhirnya ditegur oleh Allah. Waktu itu tegurannya adalah dengan turunnya ayat itu. Nah, itu adalah bukti bahwa sebenarnya Islam itu agama yang ramah terhadap difabel. Ya, jadi sebenarnya kalau ngomong Islam itu agama yang ramah difabel, buktinya apa? Nabiku dulu pernah tidak ramah kepada difabel dan ditegur langsung oleh Allah. Gitu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Jadi sudah ditegur begitu, lalu kemudian Nabi akhirnya mengubah sikapnya dan Islam menjadi agama yang sangat ramah terhadap difabel, harusnya, gitu, harusnya. Nah, tetapi seperti saya ceritakan kemudian dalam buku ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, buku ini judulnya Masjid Ramah Difabel ya, Masjid Ramah Difabel. Buku ini sekali lagi juga terinspirasi dari Amerika. Jadi tahun 2013 saya ke Amerika untuk sebuah riset. Nah, kebetulan karena tuan rumah saya itu paham betul saya ini orang Islam gitu ya.
udah besok kita jalan-jalan aja, tak lihatin masjid di sini. Kebetulan waktu saya di Los Angeles. Nah, waktu saya berkunjung ke masjid-masjid itu, hampir semua masjid itu selalu ada kursi di soft pertama. Sampai 10 kursi kira-kira gitu ya, disediakan di soft pertama itu. Untuk siapa? Untuk penyandang disabilitas dan manula. Jadi mereka disuruh duduk di depan sendiri gitu, di soft paling depan. Di Indonesia kan aneh, nggak ada kan masjid menyediakan kursi? Ada nggak masjid menyediakan kursi? Nggak ada, karena nanti dikira gereja katanya kalau menyediakan kursi. Ada teman saya itu punya masjid, lah nanti masjidku dikira gereja mas, nah, gitu. Terus akhirnya tidak disediakan kursi. Tapi kalau di Masjidil Haram itu ada kursi. Nanti saya cerita. Nah, jadi waktu itu saya kemudian melakukan riset sepulang dari Amerika, kok di Amerika masjidnya juga ramah difabel gitu ya, ada kursi, ada tangga yang landai begitu. Nah, waktu saya pulang ke Indonesia, saya melakukan riset, waktu itu masjid ini belum jadi, yang saya riset masjid yang sebelah sana, masjid kampus yang di sebelah timur ya. Di situ kebetulan waktu saya riset itu ada beberapa pengguna kursi roda yang jangankan masuk masjid, mereka itu memilih untuk berada di altar-altar itu. Jadi tidak ada yang pengguna kursi roda itu ceritanya berani masuk masjid. Nah, demikian juga waktu di masjid yang di Kota Baru itu Masjid Syuhada. Sama di Masjid Syuhada juga begitu. Para difabel ini kebanyakan juga tidak bisa masuk masjid. Ada yang pernah ke Masjid Syuhada? Masjidnya di lantai 2 kan? Ya, masjid itu dibuat berundak-undak tinggi gitu, dan rata-rata masjid begitu ya, tinggi begitu. Mungkin karena Tuhan itu ada di atas, jadi mungkin kalau semakin ke atas semakin dekat dengan Tuhan gitu ya. Jadi makanya desain masjid itu naik gitu ya. Nah, jadi masjid-masjid kita itu umumnya begitu, tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Nah, silahkan nanti main ke UIN Sunan Kalijaga. Saya tidak tahu masjid ini ya, insya Allah kabarnya dulu sudah dibuat ramah difabel masjid ini gitu. Kalau pengguna kursi roda bisa masuk ke sini nggak? Gimana? Bisa. Bisa. Lewat lift. Oh, lewat lift. Ya, ada ya. liftnya, Sudah ada liftnya ya. Ya, jadi masjid-masjid kita itu umumnya tidak ramah difabel. Nah, tapi kalau di UIN karena dulu ya kita barengan perjuangan itu, terus kemudian ada gempa yang merobohkan masjid yang lama. Nah, masjid yang baru itu sudah kita buat ramah difabel. Jadi ada ram tangga yang landai itu yang bisa digunakan kursi roda masuk sampai ke ruang utama masjid gitu. Nah, jadi di kita masjid itu umumnya tidak ramah difabel. Kalau kamu pergi ke masjidnya orang NU, saya orang NU ya, jadi jangan tersinggung kalau saya cerita begitu. Masjid-masjid orang NU itu rata-rata kalau keluar dari kamar mandi itu ada kolamnya kan. Itu seperti rintangan Ninja Warrior gitu ya. Jadi bayangkan kalau Anda tunanetra gitu. Wah, itu belum kalau ada ikannya, cebong, lele misalnya gitu kan. Itu masjid-masjid kita itu tidak terpikirkan sama sekali hal semacam itu. Nah, termasuk ya kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas. Jadi saya punya mahasiswa tuli banyak di UIN Sunan Kalijaga itu. Dulu waktu saya menjadi kepala PLD kita punya mahasiswa tuli itu bisa sampai 30 orang per tahunnya itu ya. Jadi per tahun, maksudnya per tahun aktif ya. Kalau per menerima bisa 10, 5 gitu ya. Nah, termasuk urusan dengan khutbah Jumat misalnya gitu. Jadi dulu mahasiswa saya itu kalau ke masjid, nah saya bawa HP begini, kemudian saya mengetikkan apa yang dikhutbahkan oleh khotib untuk mahasiswa saya yang tuli gitu ya. Nah, lama-lama saya pikir loh kok begini ya. Mengapa tidak ada perhatian terhadap mahasiswa tuli untuk mendengarkan khutbah? Nah, jadi ada pandangan begini di dalam Islam itu, dan ini yang menjadi masalah di Islam. Bahwa disabilitas itu karena saking sayangnya Islam terhadap penyandang disabilitas itu adalah alasan bagi seseorang untuk tidak terkena hukum asal. Kita menyebutnya sebagai azimah, hukum asal itu. Jadi misalnya kalau Anda tahu rukunnya Jumat itu adalah mendengarkan khutbah. Jadi Anda tidak sah Jumatannya kalau tidak mendengarkan khutbah gitu. Nah, bagaimana dengan tuli? Dia kan nggak bisa mendengarkan khutbah. Apakah Jumatnya tidak sah? Oh, sah. Dia dapat
rukhsah namanya, dapat diskon. Kalau tunanetra tidak bisa wudhu di tempat yang tadi ada rintangan Ninja Warrior-nya bagaimana? Ya sudahlah, dia tayamum saja misalnya gitu. Kalau tidak bisa, jadi semuanya masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas itu biasanya diselesaikan dengan namanya rukhsah. Nah, rukhsah itu baik karena apa? Karena orang diberi kemudahan. Hanya saja rukhsah ini bermasalah kalau kita pengurus masjid gitu, ya. Kenapa? Karena rukhsah itu perspektifnya agama sebagai kewajiban. Oh, wajib sholat, kalau tidak bisa berdiri ya duduk saja misalnya gitu. Itu melihatnya sebagai agama sebagai kewajiban. Wajib mendengarkan khutbah, kalau tuli nggak usah mendengarkan nggak apa-apa. Sekali lagi, agama sebagai kewajiban. Nah, padahal agama itu adalah juga hak. Jadi agama itu selain kewajiban adalah hak, gitu ya. Nah, ketika bicara hak, maka sesungguhnya kita perlu bicara tentang bagaimana memenuhi hak. Jadi jangan bicara rukhsah lagi harusnya. Kalau sudah bicara tentang hak, maka kita bicara tentang bagaimana cara memenuhi hak. Nah, karena itu waktu itu tahun 2013, nah sepulang dari Amerika itu, kita mulailah di UIN itu menyediakan penerjemah bahasa isyarat. Jadi mimbar kita itu ada dua, ya, mimbar satu mimbar utama tempat khotib, ada mimbar kedua tempat juru bahasa isyarat. Jadi kita ini memang ahli bid'ah gitu ya. Jadi khotibnya dua kalau di Masjid UIN itu. Yang satu adalah khotib sebagai kewajiban Jumat, yang satu adalah juru bahasa isyaratnya. Nah, ternyata praktek seperti ini tidak hanya kita. Jadi waktu itu kita ya praktek saja gitu ya, karena merasa kebutuhan. Saya kemudian melakukan penelitian di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Mekah dan Madinah. Itu sekitar tahun 2017 saya melakukan penelitian di dua masjid itu. Nah, kalau kita bicara tentang hak penyandang disabilitas itu, ternyata Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu sudah sangat canggih. Jadi tadi kursi itu banyak sekali disediakan di sana. Kursi bagi orang yang tidak bisa sholat berdiri itu tersedia di mana-mana. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga tersedia Quran Braille kalau mau deres tunanetra, itu ada gitu. Nah, kalau sa'i ya, sa'i itu kan lari-lari itu ya. Kalau yang tidak kuat lari-lari bisa naik skuter. Ya, naik skutik elektrik itu yang orang bisa nyetir sendiri itu. Jadi ternyata yang tidak ramah itu masjid kita di Indonesia. Tapi kalau mau mencontoh Masjid Nabawi, Masjidil Haram, nah ternyata Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu adalah masjid yang sangat ramah terhadap penyandang disabilitas. Layanan terhadap juru bahasa isyarat yang kita kira bid'ah tadi, ternyata juga ada di Masjid Nabawi, ada di Masjidil Haram juga ada. Kalau di Masjid Nabawi itu juru bahasa isyaratnya entah enggak mana di studio begitu, sehingga disediakan ruangan khusus bagi tunarungu dan dia melihatnya dari layar monitor yang ada di ruangan itu. Tapi kalau di Masjidil Haram itu langsung berhadapan. Jadi penerjemah bahasa isyaratnya langsung duduk interaktif dengan para jamaah. Itu kalau nggak salah kalau di Masjidil Haram ada di dekat pintu 17. Nanti masuk terus kemudian di sebelah kanan ada tulisan tempat untuk layanan penyandang tunarungu gitu, juru bahasa isyarat. Nah, jadi sebenarnya Islamnya ramah difabel, tetapi praktek umat Islamnya itu seringkali tidak ramah difabel. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu sudah sangat ramah difabel. Masjid-masjid kita umumnya belum. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti dilanjutkan tanya jawab. Ya, setelah ini ada tanya jawab. Saya serahkan waktunya kepada Mbak Amel. Jazakallahu khair Profesor atas penyampaian materinya. Kemudian kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung angkat tangan. Nanti mohon panitia untuk membantu memilihkan gitu. Mungkin dari ikhwan 1, dari akhwat 1 begitu. Adakah yang ingin bertanya?
Panitia mohon mic-nya untuk diberikan kepada Masnya. Itu tuh mic. Itu. Nama dan NIM. Ya, NIM-nya nggak usah disebut. Terima kasih Mas, mungkin bisa langsung dijawab aja Prof. Ya. Saya tidak diberi kesempatan mikir dulu ya, jadi langsung menjawab. Download dulu ya. Quran itu diturunkan konon dengan 7 versi, 7 qiraat gitu. Nah, kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 qiraat? Konon karena untuk mengakomodir perbedaan dialek antar suku-suku di Arab. Ya. Jadi kalau jadi kata 7 itu ya, 7 itu ya sebagian ulama terus kemudian mencoba melihat 7 itu apa disebutkan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bahasa Arab itu kata 7 itu sebenarnya berfungsi tidak 7 ya, tidak 7 1 2 3 4 5 6 7, tetapi 7 itu sebenarnya dalam bahasa Arab adalah banyak. Misalnya sab'a samawat, itu kok langitnya ada 7, sebenarnya tidak. Ya langitnya itu banyak gitu ya. Jadi kata sab dalam bahasa Arab itu artinya banyak sekali. Jadi bilangan yang berarti banyak sebenarnya begitu. Nah, fakta bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 qiraat tadi sebenarnya membuka peluang bagi kita untuk menafsirkan bahwa Al-Quran sendiri sesungguhnya sangat akomodatif terhadap kemampuan orang untuk mengucapkan menirukannya. Di Jogja ini kan banyak orang yang tidak bisa melafalkan za. Idza yulyilatil ardu yilyalaha misalnya gitu. Itu diajari ya susah gitu. Itu sama dengan orang Sunda ngomong P dan F kebalik-balik ya. Ini nama saya profesor gitu kan. Nah, jadi ada yang orang sudah profesor pun kebalik ya. Jadi sudah profesor gitu. Nah, jadi kemungkinan untuk menafsirkan bahwa kita boleh membaca semampu kita itu ya ada gitu. Sekali lagi kalau ini urusannya adalah ketidakmampuan, Al-Quran itu selalu kaidah yang kita pakai adalah la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah itu tidak pernah sebenarnya membebani kita melebihi dari apa yang kita mampu. Jadi selalu ukurannya adalah tidak boleh melebihi kemampuan kita. Dan itulah yang selalu menjadi dasar untuk rukhsah tadi ya. Jadi rukhsah itu memang diperlukan dan rukhsah itu penting sebenarnya dalam beberapa hal. Nah, paling tidak kalau menurut saya rukhsah itu memberikan ruang bagi orang lain untuk memaklumi difabel gitu loh ya. Jangan sampai terus kemudian orang penyandang disabilitas dituntut sama dengan orang yang lain karena kemampuannya yang berbeda tadi gitu. Saya punya mahasiswi tunarungu, tuli total. Jadi tuli itu macam-macam ya. Ada tuli yang ada yang tuli beneran sampai total tidak mendengar apapun. Ada yang tuli masih bisa dibantu dengan alat
alat bantu itu sehingga dengan. Nah, mahasiswa saya ini tuli total. Karena tuli total, dia tidak pernah punya konsep suara. Tolong diperhatikan itu. Kita tidak bisa membayangkan teman-teman tuli itu memahami kata-kata kita, tulisan kita, tanpa mereka punya konsep suara. Jadi kalau kita membaca tulisan, bunyi kan di sini, walaupun kita tidak menyuarakannya, itu ada bunyinya di otak kita. Kita menyebutnya membaca dalam hati, gitu kan? Nah, kalau teman-teman tuli itu nggak ada bunyi. Bayangkan, nggak ada bunyi. Apa yang bisa terekam, gitu. Nah, tetapi karena kita ini menuntut mereka untuk sama seperti kita, maka mahasiswi saya ini juga belajar sholat seperti kita. Nggak tahu suaranya apa, bacaannya apa, pokoknya ya dia membunyikan. Nah, dia bisa membunyikan, tetapi Anda kalau mendengar suaranya waktu dia sholat, kan dia nggak tahu kalau suaranya itu sangat kencang sekali didengarkan orang lain ya, karena dia nggak mendengar. Nah, itu seperti orang ngelindur, itu bahasa Indonesia apa ya? Mengigo ya. Ngelindur, tahu ngelindur? Kelindian kalau tempat saya, kelindian bukan ngelindur. Kalau ngelindur itu masih mending lah, suara bahasanya masih bisa ditangkap. Kalau kelindian itu misalnya Anda merasa ditangkap orang nggak bisa gerak terus atau melihat hantu di dalam mimpi mau baca surat Al-Fatihah nggak keluar itu ya. Jadi dia kalau sholat itu ya suaranya hanya itu aja dari takbiratul ihram sampai salam. Dari takbiratul ihram sampai salam begitu teman kita yang tuli ini gitu. Nah, karena itu kalau bagi saya harusnya kita memang memindahkan pesan kita tentang agama dan sholat itu juga sesuai dengan ketuliannya itu gitu. Di Yogyakarta dan di Temanggung kalau tidak salah misalnya, itu ada pondok pesantren khusus tuli dan mengajari mereka membaca Al-Quran. Bagi saya mengajari tuli membaca Al-Quran itu seperti mengajari tunanetra untuk melihat. Mengajari tuli untuk membaca Al-Quran itu sama dengan mengajari tunanetra untuk melihat. Bisa enggak? Tuli itu enggak punya suara gitu ya. Sekali lagi ini saya ngomong tuli total ya, tuli yang total memang. Tuli itu tidak punya suara, tapi dia dipaksa untuk mengucapkan pelafatan-pelafatan dalam Al-Quran gitu. Bismillahirrahmanirrahim, belajar huruf hijaiyah, alif, ba, ta, ja, sa, jim, dan seterusnya itu. Apa gunanya gitu bagi teman-teman kita tuli itu? Karena dia tidak akan pernah mendengar suara itu gitu. Jadi kasihan sebenarnya, makanya kalau teman-teman tuli jadi teman-teman gerakan tuli itu ada yang merasa SLB kita misalnya itu juga mengajarkan hal yang keliru. Misalnya di SLB itu tuli diajari untuk membaca dan membunyikan, misalnya itu dipaksa untuk bicara. Karena mereka tidak mendengar ya sebenarnya mereka dipaksa untuk kadang tenggorokannya dipegang-pegang, lidahnya ditarik-tarik gitu mungkin ya, saya tidak tahu, tapi dipaksa agar fungsi ini bersuara gitu ya. Nah, itu yang kalau menurut saya harusnya ketika tuli itu membaca Al-Quran, kita juga mengisyaratkan Al-Quran itu. Bahasa isyarat Allah itu cuma begini ya. Tapi di pondok pesantren itu Allah itu dibahasa isyaratkan menjadi alif, lam, ha misalnya gitu. Jadi mereka panjang sekali, alif, lam, ha untuk mengatakan Allah. Padahal kalau teman-teman tuli itu mengatakan Allah cukup begini. Ini Allah misalnya begitu ya. Bahasa isyaratnya Allah. Nah, misalnya. Bukan 01 ya. Udah selesai ini. Nah, jadi apa yang dipesankan Al-Quran itu harusnya diisyaratkan, bukan malah orang tulinya dipaksa untuk membunyikan Al-Quran sesuai dengan orang lain gitu ya, karena memang dia nggak mendengar suara. Nah, karena itu
penting juga bagi kita untuk memikirkan sekarang itu sebenarnya konsep Al-Quran untuk teman-teman tuli itu bagaimana. Jadi kalau sekedar orang tidak teteh terus kemudian tidak bisa bilang ro, saya kira ya mestinya ya tidak usah dipaksa ya, semampunya gitu. Wong kita yang merasa tidak punya cacat saja itu belajar tajwid juga nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi saya dulu merasa sudah bisa ngaji dulu, sudah pernah mondok, sudah pernah diajari bapak saya yang juga menurut saya pintar ngaji gitu. Begitu saya waktu itu kuliah di Libya itu di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, itu punyanya pemerintah Saudi Arabia di Jakarta. Begitu saya kuliah di Libya, ketemu dengan dosen-dosen yang dari Saudi Arabia, pelajarannya tahsin Quran, habis saya kiroat Fatihah itu 1 minggu nggak selesai saya, padahal sudah merasa bisa. Jadi wah ternyata susah sekali baca Quran ini kalau mau ikut standar orang Arab gitu ya. Nah kita kan Arab paten sama Arab pating genah gitu kan, jadi ya susah sekali untuk mengikuti standar itu. Saya kira itu. Baik, jazakallahu khair Prof atas jawabannya. Kemudian yang akhwat, apakah ada yang ingin bertanya? 1 orang aja. Ada atau tidak? Persis di kelas saya, kalau ada yang mau nanya mahasiswa itu enggak. Sekarang bertanya itu bukan hal yang populer di kalangan mahasiswa kayaknya. Walaupun ini mahasiswa UGM yang banyak atau mahasiswa UIN pindah ke sini. Kok perilakunya sama dengan mahasiswa UIN gitu, kalau ada pertanyaan enggak ada yang bertanya gitu ya. Tapi kalau ditanya juga belum tentu jawab. Jadi dosennya nanya juga nggak jawab gitu. Jadi mungkin mereka madhab tunarungu tuna wicara gitu ya. Jadi ada di belakang tapi mas-mas lagi itu. Oh iya, boleh kalau mau nanya Mas, panitia bisa bantu mic-nya mungkin? Ada, sudah di belakang ya. Oke. Ini masih ada di depan. Itu pinjamnya mic. Atau mungkin tunawicara karena tidak ada mic-nya. Kita tidak punya baterai aja sudah langsung jadi tunawicara. Lahirnya bulan Syawal ya Mas. Pak Rebu lahirnya dino Kemis soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab juga? Ya. Anggapan bahwa ada orang yang sempurna dan tidak sempurna itu keliru harusnya. Kita ini diciptakan dalam keadaan yang ahsan takwim. Ahsanu takwim itu adalah keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi apapun wujud kita itu adalah ahsan takwim. Anda pernah nggak dengar atau lihat HP Nokia? Ini kan generasi Android kan, kelahiran 2005 itu persis Anda lahirnya bareng Android itu. Pernah dengar HP Nokia? HP yang hanya bisa digunakan untuk ngirim SMS. Dulu ketika zamannya itu ya, HP Nokia itu HP yang sempurna Pak. Orang itu
HP yang dulu itu, saya punya teman yang termasuk generasi awal beli HP itu, saking pengen pamer HP di teman-temannya di kantor itu, HP-nya itu ditaruh di saku begini, terus dia duduk, wih apa ya kok ganjel, wah ternyata HP, arep pamer duwe HP itu sampai kayak gitu, HP-nya Nokia. Itu sempurna, fiturnya sempurna, itu ahsan takwimnya Nokia. HP pada saat itu seperti itu. Tidak bisa digunakan untuk moto, nggak ada Pak bayangan waktu itu bahwa HP itu bisa digunakan untuk motret, itu nggak ada. Kita paling bangga itu punya HP yang poliponik. Nah waktu itu poliponik itu artinya suaranya sudah tidak satu, ya tidak tit, sudah bisa poliponik, itu sudah suaranya sudah macam-macam. Jadi HP poliponik itu sudah merupakan kecanggihan waktu itu. Nah, terus kemudian HP yang bisa digunakan untuk MP3 pertama, wah itu sudah jadi wahnya. Kemudian muncul HP warna, perjalanan yang panjang sekali. Tetapi semua bentuk HP tadi itu adalah ahsan takwim pada versinya masing-masing gitu. Manusia juga begitu sebenarnya gitu. Kita yang kadang merasa sempurna itu enggak sempurna-sempurna amat kok gitu. Ada yang merasa sempurna di ruangan ini? Tadi saya nanya, ada yang merasa difabel di ruangan ini? Enggak ada yang ngaku. Ada yang merasa sempurna di sini? Jadi kita itu diciptakan dalam keadaan sempurna, tetapi seringkali kita itu enggak bisa mengaku sebagai orang yang sempurna gitu. Saya ini pendek, ya nggak usah tak ceritain betapa pendeknya saya gitu kan, bisa dilihat. Nah saya ini kalau di Amerika difabel Pak, karena banyak sekali tempat-tempat itu yang kalau di Walmart itu tempat belanja itu, nah itu kalau kita mau ngambil barang itu nggak nyampe saya itu, langsung difabel saya gitu. Pesawat itu naruh tas itu ya susah, karena desain orang dengan ketinggian 170 ke atas gitu kan. Nah, jadi harus minta tolong Mbak Pramugari gitu sebagai penyandang disabilitas gitu kan. Jadi ya tidak sempurna amat gitu. Nah, jadi kita ini sebenarnya tidak sempurna. Itu yang pertama ya, terkait dengan pertanyaan yang pertama. Jadi harusnya kita tidak memandang ada manusia yang sempurna, karena semua manusia itu ya memiliki kekurangannya masing-masing. Walaupun sudah diciptakan Allah dalam keadaan yang paling sempurna gitu ya. Sempurna menurut kita masing-masing. Kita ini sudah didesain menurut speknya masing-masing. Nah, gitulah kira-kira gitu ya. Jadi kalau sepeda, kalau mobil gitu ya, ada yang speknya Ayla, itu kan sempurna. Ada yang bilang Ayla keluar dari showroom cacat ini mobilnya. Nah, karena tidak ada Toyota Sensing-nya, enggak. Ya, memang dia fiturnya tidak ada Toyota Sensing-nya gitu. Jadi ada mobil yang keluar dari, ya karena beda spek saja gitu masing-masing orang itu. Nah, yang kedua, bagaimana kita menghindari prasangka? Ini pentingnya menciptakan masyarakat inklusif. Pentingnya masjid dibuat ramah difabel. Pentingnya kampus untuk inklusif. Pendekatan kita selama ini eksklusif Pak. Pendekatan eksklusif itu gini, kamu kan tunanetra nih, daripada kamu ikut kelas mahasiswa yang lain, ikut kelas yang lain, nanti kan kamu merepotkan. Nah, daripada merepotkan, dibuatlah kelas khusus, sekolah khusus namanya SLB untuk orang-orang yang tunanetra. Nah, karena mereka ini dibuat khusus begini, itu kemudian membuat tunanetra itu makhluk yang asing sebenarnya. Mereka sebenarnya terasingkan dalam proses itu. Nah, pendidikan inklusif sebaliknya itu mengajari kita dan mahasiswa dan siswa gitu, bahwa manusia itu beragam. Maka kita penting untuk mengkampanyekan pendidikan inklusif itu agar prasangka-prasangka tadi menjadi hilang gitu. Oh, ternyata di dunia ini ada toh orang yang tidak bisa melihat. Mahasiswa harus tahu bahwa ada temannya yang tidak bisa melihat. Kalau mereka punya teman tunanetra di kelas, mereka akan tahu dunianya tunanetra. Mereka akan mengerti kebutuhannya tunanetra. Dan kalau misalnya mereka nanti menjadi pejabat gitu ya, misalnya, mereka akan punya pikiran terhadap kebutuhan tunanetra gitu. Nah, di UIN itu setiap tahun kita merekrut relawan mahasiswa itu bisa sampai 500 orang untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa difabel. Jadi mahasiswa difabel di UIN itu mendapat pendampingan di kelas dari sesama mahasiswa yang membantu dia mencatatkan mata kuliah kalau dia tunanetra gitu.
membantu memberikan informasi kepada si mahasiswa kalau dia tuli misalnya gitu. Nah, tujuan kita apa dengan menyediakan relawan itu? Bukan dengan menyediakan pegawai khusus pendamping gitu. Nah, karena pada saat yang sama kita juga ingin mendidik teman-teman mahasiswa yang lain untuk peduli gitu. Dulu pernah kami itu berpikiran, udah ini daripada kita pakai relawan, kita pakai ngangkat pegawai negeri saja untuk mendampingi. Tapi ternyata cara seperti itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena membuat lingkungan menjadi tidak peduli. Nah, dengan membuat lingkungan peduli terhadap teman-teman difabel, saya bisa membayangkan kalau ada 500 mahasiswa relawan yang mengerti dunia difabel karena mereka menjadi relawan kami di pusat layanan difabel, maka ketika nanti mereka lulus, nah mereka akan membawa perspektifnya tentang difabel itu dimanapun nanti mereka berada, dimanapun mereka pulang. Jadi datang ke Jogja terinspirasi dengan inklusi gitu ya, mereka pulang ke Papua, pulang ke Sulawesi membawa ide inklusi lah. Wah, tak pikir ini gerakan relawan ini memang harus dipelihara gitu ya, dipelihara setiap tahun agar kesadaran tentang kebutuhan penyandang disabilitas itu menjadi kesadaran bersama, kesadaran masif yang kemudian mewarnai seluruh cara berpikir kita. Bulan lalu saya baru, bukan bulan lalu ya, akhir tahun lalu, Desember, saya ke Jepang untuk sebuah conference. Begitu saya turun dari pesawat, biasanya kita turun dari pesawat yang dicari apa? Toilet. Saya itu paling nggak bisa menggunakan toilet pesawat itu ya, kadang kalau terpaksa banget ya kita pakailah toilet pesawat itu. Sudah toiletnya kecil, sempit gitu kan, nggak enak sama sekali ya. Nah, begitu turun dari pesawat saya ke toilet. Toiletnya itu Bapak Ibu sekalian, Jepang itu. Jadi saya nobatkan Jepang itu sebagai negara dengan toilet paling ramah difabel sedunia. Karena saya ke Eropa, ke Amerika, kemanapun belum pernah ketemu desain toilet seperti di Jepang itu. Jadi begitu kita masuk ke toilet, toilet itu sudah macam-macam isinya. Ada toilet yang khusus untuk anak-anak kecil. Jadi toiletnya pendek begitu ya. Tempat kencing itu yang bapak-bapak itu juga sudah tidak satu ukuran gitu kan. Kita itu kadang punya satu ukuran dan ukurannya bule lagi, ukuran bule tapi dipasang di sini gitu kan, sehingga kesusahan kita. Nah, terus dibuat begitu. Toilet itu juga ada toilet yang ruangannya dibuat bisa diakses oleh kursi roda. Jadi ada 3 toiletnya itu, WC-nya itu ada 3 WC-nya. WC yang standar seperti yang lain, ada WC yang khusus penyandang, bukan khusus ya, bisa diakses kursi roda, dan WC yang ramah keluarga. Jadi WC yang di situ bisa bapak sama anaknya di situ atau ganti popok di situ. Jadi tidak perlu ada tulisan toilet khusus difabel seperti di stasiun kereta api kita. Tidak perlu. Kenapa? Karena semua toilet itu bisa aksesibel. Nah, toilet aksesibel itu bisa untuk semua orang. Nggak perlu harus ini untuk difabel. Karena sebenarnya kalau yang khusus-khusus itu mahal. Kita menyediakan toilet khusus itu sebenarnya cara yang salah. Mahal dan kadang tidak terpakai. Yang lain antri numpuk itu kosong gitu. Mau masuk kita nggak enak, kita nggak pakai kursi roda, lambangnya kursi roda gitu kan. Nah, padahal sebenarnya itu harusnya konsepnya adalah toilet prioritas, bukan toilet khusus difabel. Nah, prioritas itu apa? Seperti Anda di bis misalnya ya, di bis kota. Ada kursi, tulisannya prioritas. Prioritas itu artinya Anda boleh pakai sampai ada orang yang menurut prioritas harus menggunakan kursi itu. Jadi jangan ragu-ragu loh ya, duduk di kursi prioritas. Anda beradab, jangan khawatir dikira. Nanti biasanya kalau kita duduk di situ memang orang pada mendelik gitu. Nah, gitu ya. Jangan khawatir, itu orang yang belum terdidik sebenarnya. Justru yang sudah terdidik tahu bahwa kursi prioritas itu boleh dipakai semua orang. Sampai ada orang yang membutuhkan. Misalnya ada ibu-ibu sepuh gitu, nah, Anda harus segera berdiri, monggo Bu silakan duduk gitu. Tapi selama tidak ada, sebenarnya kursi prioritas itu untuk siapa saja. Jadi bukan kursi khusus difabel, enggak. Kursi prioritas bagi difabel dan manula ibu hamil. Ya kalau enggak ada yang hamil, ada yang hamil enggak? Misalnya gitu kan ditanya, ada yang hamil enggak? Enggak ada, ya sudah tak pakai gitu kan, karena kursinya ada kursi untuk prioritas bagi. Nah, jadi masyarakat yang inklusif itu otomatis nanti akan mengubah mindset tadi, mengubah cara pandang kita terhadap penyandang disabilitas gitu ya. Nah, kalau teman-temanmu ada yang tunanetra, kamu nanti akan terbiasa guyon dengan tunanetra gitu.
Jadi misalnya di kelas saya saya biasa guyon aja kalau dengan mahasiswa saya yang tunanetra gitu kan. Karena kan ya sudah biasa bergaul. Tapi kalau orang yang tidak biasa bergaul kan takut menyinggung, ya, takut menyakiti gitu ya, dan ketakutan yang lain. Tapi kalau kenal insya Allah baik-baik saja gitu ya. Baik, jazakallahu khair Prof atas jawabannya. Kemudian karena keterbatasan waktu jadi dibatasin hanya untuk 2 penanya saja. Dan alhamdulillah Masya Allah tidak terasa sudah 60 menit kita bersama untuk mendapatkan hikmah dan ilmu baru pada sore hari ini. Selanjutnya yaitu akan ada penyerahan serta kenang-kenangan dan juga dokumentasi dengan panitia Ramadan Berkah Mardiyah bersama dengan pembicara. Oh ya, untuk penanya tadi mungkin nanti setelah sesi ini berakhir bisa lanjut atau sekarang aja? Oh sekarang aja, dikasih gitu ya. Oh ya, oh ya. Baiklah para jemaah sekalian, sudah tak terasa ya sudah selesai waktu kita selama 60 menit untuk menyelami lautan ilmu di Masjid Mardiyah ini. Dan sebelum kita menutup acara kajian iftar pada sore hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kepada para jamaah dimohon untuk menjaga kondusivitas di Masjid Mardiyah Islamic Center. Yang kedua, jamaah yang berada di saf belakang dipersilahkan untuk keluar dari area masjid terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, tempat penukaran kupon konsumsi ikhwan berada di lantai 1, sedangkan tempat penukaran kupon konsumsi akhwat berada di lantai 2. Dan yang terakhir, kami panitia menghimbau kepada seluruh jamaah untuk mengikuti kajian RBM lainnya selama 1 bulan ke depan. Saya Amel, selaku moderator mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.